Kalau tidak ada para tokoh, para ahli, ya, para tokoh, para ahli, para ulama, tidak ada Tengku Syek Ditiro yang membawa ide baru dalam melawan Belanda. Kan perlawanan sudah ada, tapi belum ada strategi baru. Ini Tengku Syek Ditiro buat strategi baru. Beliau buat strategi baru didukung oleh para ulama. Kemudian beliau minta syair dari Tengku Syek Pantikulu untuk menjadi ruh semangat peperangan. Ada kemudian yang mendanai juga. Berarti kaklop. Kalau sudah ada demikian, maka sebuah ide baru itu akan berhasil. Itu sudah berhasil. Akan berhasil ide itu dilaksanakan. Didukung oleh ulama dan tokoh. Ide baru ada, strategi baru ada, lalu kemudian didukung ulama dan tokoh, dan didukung secara pendanaan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan secara dana. Ini kemudian muncul sejarah baru dengan adanya Tengku Syek Ditiro. Dengan proses yang seperti itu, tahun 1881 Tengku Syek Ditiro memulai perlawanan beliau dengan rakyat Aceh terhadap Belanda dari Pidi dan dari Aceh Besar. Kawasan ini dikuasai atau sudah mulai dijajah oleh Belanda. Dan Belanda setahun, 2 tahun, 3 tahun perlawanan Tengku Syek Ditiro, itu betul-betul Belanda kewalahan dan mendapatkan perlawanan yang sangat aneh dan sangat kuat yang hantom pernah nak. Belanda kewalahan sekali. Sampai 1885, bahasanya 4 tahun setelah Tengku Syek Ditiro memulai perlawanan ini terhadap Belanda, Belanda ajak berdamai. Karena abai-akai Belanda. Belanda ajak berdamai dengan Tengku Syek Ditiro. Karena berat tat lalu dan berat tat rugo Belanda. Nah, kalau artinya mereka ajak damai, itu tandanya bahwa kekuatan sangat keras, kekuatan sangat kuat. Belanda harus mengajak damai. Apa syarat perdamaian Tengku Syek Ditiro dengan Belanda? Jadi Belanda dikirim surat kepada Tengku Syek Ditiro. Tengku Syek Ditiro balas suratnya, ajak damai dengan Belanda. Apa surat? Apa bunyi daripada balasan Tengku Syek Ditiro dengan ulama-ulama Aceh? Di antara makna ataupun poin penting di dalam balasan surat Tengku Syek Ditiro adalah, tuan-tuan, kalau memang tuan ingin selamat, maka ikutilah Allah dan syariat Nabi. Ya, ikuti Allah dan syariat Nabi. Maka tuan tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek tuan-tuan untuk kejar lari, naik sawah, turun gunung. Tidak perlu lagi. Tuan ikut kepada agama Allah dan syariat Nabi, dan hiduplah dengan selamat. Maka tidak akan rugi tuan-tuan, nyawa tuan-tuan tidak akan rugi. Tuan-tuan akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hanya itu saja syarat perdamaian kita. Berarti mudah sekali, tidak perlu bayar. Cukup tuan-tuan semua masuk Islam, maka perdamaian akan terjadi. Ya, tambang Islam. Itu syarat Tengku Syek Ditiro. Belanda, ya jelas, mereka tidak membalas dan hana daya upaya berarti. Hana bak lobby. Bagaimana ini bisa? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, Tengku Syek Ditiro kemudian, Belanda pun akhirnya tidak nasib akai untuk berunding dengan Tengku Syek Ditiro. Tengku Syek Ditiro terus akhirnya memulai dan melanjutkan perjuangan beliau sampai 10 tahun adanya. 10 tahun ulama, panglima, rakyat Aceh, ya, dengan segala kemampuan selama 10 tahun melawan Belanda. Tengku Syek Ditiro sampai Belanda akhirnya hilang akal dan tidak tahu bagaimana menghabisi Tengku Syek Ditiro kecuali dengan cara menyewa cuak-cuak untuk membunuh, meracuni Tengku Syek Ditiro dengan cara diracun. Ini menunjukkan bahwa dalam strategi perang Tengku Syek Ditiro sangat kuat dan beliau betul-betul terjaga dengan baik, dengan aman sekali.
Maka cara yang tersembunyi dan licik sajalah yang bisa dipakai untuk menghabisi Tengku Siditiro, mengakhiri hidup beliau. Ukurannya dengan perang militer, hasil Belanda nggak mampu menghadapi Tengku Siditiro. Kita tahu cara memakai racun ini pada saat mereka sudah nggak mampu lagi, abeh cara, hana cara lain. Ya. Menunjukkan bahwa mereka nggak punya akal lagi untuk menundukkan Tengku Siditiro. Betul-betul kuat beliau, pengaruh beliau luar biasa hebat. Akhirnya tahun 1891, ya, dah 10 tahun perjuangan beliau. Itu akan dikenang saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka hari ini ambil juga pelajaran ini dalam kehidupan kita. Beliau nggak cari untung Tengku Siditiro dari perjalanan dan juga dari perjuangan beliau. Beliau nggak sendirian, ulama-ulama Aceh yang lain juga, dengan rakyat Aceh yang lain juga. Beliau nggak ngambil untung di situ. Jadi kalau kita hidup hanya untuk mencari hasil dan untung daripada perjuangan masa hidup, itu sama sekali bukan pahlawan.